Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Bapak dosen penguji yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Riko Adrian SSI MKom selaku dosen penguji. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mempresentasikan judul hasil penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Habib Rizky dengan NPM 2217051059 dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi skripsi saya, yaitu pengembangan aplikasi pendeteksi tingkat stres berdasarkan pola penggunaan smartphone menggunakan algoritma machine learning. Latar belakang dari judul penelitian ini adalah perkembangan teknologi, khususnya smartphone. Perkembangan teknologi ini telah mengubah gaya hidup manusia secara signifikan. Smartphone kini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, belajar, hiburan, belanja, dan interaksi sosial. Namun, penggunaan smartphone yang berlebihan atau tidak terkontrol seringkali berhubungan dengan peningkatan tingkat stres. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, seperti gangguan tidur, kecemasan, kelelahan mental, dan penurunan produktivitas. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi masalah kesehatan yang serius. Namun, tidak semua individu menyadari tingkat stres yang mereka alami. Karena itu, diperlukan cara untuk mendeteksi stres secara objektif dan efisien secara real time, agar individu dapat segera mengambil langkah untuk melakukan pengelolaan stres tersebut. Salah satu solusi yang menjanjikan adalah dengan memanfaatkan algoritma machine learning. Algoritma ini memungkinkan analisis perilaku penggunaan smartphone seperti durasi penggunaan, frekuensi akses aplikasi, dan interaksi dengan perangkat. Dengan data ini, algoritma machine learning dapat memprediksi tingkat stres dengan akurasi tinggi dan secara real time juga. Implementasi machine learning dalam mendeteksi tingkat stres menawarkan beberapa keunggulan. Contohnya yaitu yang pertama, analisis secara real time. Dapat memantau pola penggunaan smartphone secara langsung dan memberikan hasil prediksi dengan cepat. Yang kedua yaitu akurasi yang cukup akurat dan tinggi. Algoritma seperti KNN, SVM, dan decision tree memiliki kemampuan untuk mengklasifikasikan data dengan presisi tinggi. Yang ketiga adalah solusi mandiri yang membantu individu untuk mengenali dan mengelola stres mereka tanpa perlu konsultasi langsung dengan ahli kesehatan mental, sehingga lebih praktis dan mudah diakses. Dengan demikian, pengembangan aplikasi pendeteksi tingkat stres berbasis machine learning diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan mental masyarakat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu didapatkan yang pertama, bagaimana pola penggunaan smartphone seperti durasi dan frekuensi akses aplikasi dapat mencerminkan tingkat stres individu. Yang kedua, ada seberapa efektif algoritma machine learning dalam menganalisis data pola penggunaan smartphone untuk mendeteksi tingkat stres secara real time. Yang ketiga adalah bagaimana pengembangan aplikasi pendeteksi stres berbasis machine learning dapat membantu individu mengidentifikasi dan mengelola stres mereka secara mandiri. Didapatlah tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis hubungan antara pola penggunaan smartphone seperti durasi dan frekuensi akses aplikasi. Yang kedua, mengembangkan dan menguji efektivitas algoritma machine learning dalam mendeteksi tingkat stres berdasarkan pola penggunaan smartphone. Yang ketiga, menghasilkan aplikasi pendeteksi stres berbasis machine learning yang dapat membantu individu mengidentifikasi dan mengelola tingkat stres secara mandiri. Manfaat yang diharapkan yaitu berkontribusi pada pengembangan machine learning dan kesehatan mental, menyediakan aplikasi untuk memantau stres secara mandiri dan real time, memudahkan akses masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan manajemen stres. Nah, tinjauan pustaka yang saya pakai didapatkan dari beberapa paper dari beberapa tahun terakhir, yaitu penggunaan algoritma KNN, SVM, dan juga decision tree. Algoritma K-Nearest-Neighbor adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Prinsip kerja KNN adalah membandingkan jarak antara data baru dengan data yang sudah ada dan mengklasifikasikan
berdasarkan mayoritas dari jumlah tetangga terdekatnya. Proses kerjanya yaitu menghitung jarak antara data baru dengan data training menggunakan Euclidean distance atau jarak terdekatnya, misalnya Manhattan distance atau jarak lainnya. Menentukan sejumlah neighbor terdekat sesuai dengan nilai K. Mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas kelas dari neighbor tersebut. Nah, algoritma KNN ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih sederhana, mudah diimplementasikan, dan cocok untuk dataset kecil. Kekurangannya tidak efisien untuk dataset yang dalam jumlah besar karena membutuhkan komputasi jarak untuk setiap data secara sensitif terhadap fitur yang tidak relevan atau skala data yang berbeda. Nah, untuk algoritma SVM atau Support Vector Machine adalah algoritma supervised learning juga yang digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan menemukan hyperplane atau garis pemisah optimal yang memaksimalkan margin antara kelas-kelas yang berbeda. Proses kerjanya yaitu dimulai dari membangun hyperplane untuk memisahkan data menjadi dua kategori. Yang kedua, menggunakan support vector atau data point terdekat dengan hyperplane untuk menentukan posisi optimal dari hyperplane tersebut. Yang ketiga adalah memaksimalkan jarak antara hyperplane dan support vector untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Kelebihan dan kekurangan dari SVM ini adalah: yang pertama, kelebihannya efektif dalam ruang berdimensi tinggi, bekerja dengan baik dengan dataset kecil hingga menengah. Selanjutnya, kekurangannya yaitu sulit ditafsirkan untuk dataset yang lumayan besar dan memerlukan tuning parameter seperti kernel function. Nah, dari kekurangan dari 3 algoritma di atas, dapat juga nih decision tree untuk atribut data yang besar, yaitu decision tree algoritma pembelajaran terawasi non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini membangun pohon keputusan berdasarkan atribut data untuk memandu klasifikasi atau prediksi. Proses kerjanya itu membagi dataset juga seperti SVM menjadi subset berdasarkan fitur yang paling informatif menggunakan metrik seperti Gini index atau information gain. Selanjutnya, setelah membagi dataset, maka akan membuat cabang atau node hingga mencapai down leaf node yang mempresentasikan prediksi akhir. Selanjutnya, proses ini diulang secara rekursif hingga pohon terbentuk sepenuhnya. Kelebihan dari decision tree yaitu mudah dipahami dan diinterpretasikan, mampu menangani data yang tipe atributnya campuran. Kekurangannya yaitu rentan terhadap overfitting jika pohon terlalu kompleks. Selanjutnya, untuk metode pengembangan aplikasi dengan design thinking dan juga agile. Nah, design thinking dan juga agile ini adalah metode yang berfokus pada pemecahan masalah dengan cara memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Metode ini membantu untuk menciptakan solusi inovatif yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pengguna. Tahapan design thinking yaitu empathize, define, ideate, dan prototype. Untuk empathize, memahami kebutuhan masalah dan memotivasi pengguna dengan melakukan observasi. Define yaitu menyusun masalah secara jelas dan spesifik berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Ideate yaitu menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi melalui brainstorming atau metode kreatif lainnya. Prototype yaitu membuat alur atau jalan dari aplikasi melalui versi awal dari solusi untuk menguji konsep. Selanjutnya ada pengujian dengan pengguna dan mengumpulkan feedback yang menyempurnakan solusi. Selanjutnya ada metode agile. Metode ini menggunakan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi tim, dan iterasi cepat. Metode ini memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna atau proyek. Tahapan agile dimulai dari planning, kemudian desain, kemudian development, dan juga testing, dan yang terakhir ada deployment. Planning yaitu menentukan rencana atau tujuan dan cakupan proyek secara keseluruhan. Desain yaitu membuat rancangan awal dari perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Selanjutnya development dan testing mengembangkan fitur-fitur aplikasi dalam iterasi pendek, biasanya rentang 1-2 minggu. Testing ini menguji fitur yang telah dikembangkan untuk memastikan tidak ada bug atau kesalahan dalam penggunaan aplikasi. Selanjutnya adalah deployment, yaitu melakukan peluncuran versi aplikasi kepada pengguna.
Dari kesimpulan tinjauan pustaka ini, dengan menggunakan algoritma KNN, SVM, dan decision tree, penelitian ini dapat melakukan analisis dan memprediksi tingkat stres secara akurat. Sementara itu, metode design thinking dan agile mendukung pengembangan aplikasi yang berfokus pada kebutuhan pengguna dan iterasi pengembangan yang fleksibel. Kombinasi dari teknologi dan metodologi ini memastikan aplikasi yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada alur penelitian, dimulai dari pengumpulan data, pengecekan data, pembagian data, data train, pelatihan KNN, model KNN, SVM, dan decision, melanjutkan data tes, pengujian KNN, perhitungan akurasi, dan analisis hasil, lalu kesimpulan. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, yaitu pengumpulan data. Nah, di sini penelitiannya menggunakan dataset Human Stress Detection in and Through Sleep. Pengecekan data yaitu pengecekan missing value dan duplikasi data. Pembagian data yaitu pembagian 630 data dari Human Stress Detection in and Through Sleep menjadi 80% data training dan 20% data testing. Selanjutnya ada pemodelan data dengan 3 algoritma yaitu KNN, SVM, dan decision tree. Selanjutnya ada evaluasi dan hasil dari pengujian 3 metode itu, yaitu tahap evaluasi ini dimulai dengan melihat hasil akurasi pada proses klasifikasi menggunakan ketiga algoritma yaitu yang digunakan yaitu K-nearest neighbor, decision tree, dan support vector machine. Dapat dievaluasi menggunakan metode confusion matrix dan classification report. Nah, di bawah ini ada tabel confusion matrix yaitu hasil dari pengujian 3 algoritma machine learning di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk setelah algoritma machine learning diuji, maka akan dilakukan pembuatan atau design thinking dan agile untuk aplikasinya, dan selanjutnya akan dites lagi untuk kegunaan aplikasinya dan diluncurkan ke publik. Sekian dari presentasi judul skripsi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan kata dalam penjelasannya tadi. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.